Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir. Tentunya kembali melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita masuk melanjutkan ayat 33, yaitu sambungan dari ayat sebelumnya terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama segala sesuatu dan memperhadapkan kepada para malaikat untuk menampakkan keutamaan Adam dan sekaligus menampakkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui hikmah dari segala sesuatu termasuk dalam penciptaan Adam. Di ayat terakhir di 31-32 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk memberitakan kepadanya nama segala sesuatu yang Allah hadapkan kepada mereka, dan mereka mengakui tidak ada ilmunya kecuali yang diajarkan oleh Allah. Di malam hari ini ayat 33, disinilah Allah Subhanahu wa taala menampakkan keutamaan Adam di atas malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kata Allah, qala, Allah berfirman setelah malaikat tidak bisa menjelaskan kepada Allah nama yang diperintahkan untuk disebutkan namanya. Qala, maka Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, nama dari bapaknya manusia, manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala langsung ciptakan dengan tangannya. Ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim, sampaikan kepada mereka para malaikat bi asma'ihim tentang nama-nama mereka ini. Maka Adam tentunya segera menyampaikan kepada para malaikat benda-benda ini namanya. Falamma, maka tatkala amba'ahum, Adam telah menyampaikan kepada mereka tentang nama-namanya. Qala, maka Allah berkata kepada para malaikat, alam aqul lakum, bukankah saya telah berkata kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bahwa saya adalah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Di sini ditampakkanlah kepada para malaikat apa yang mereka sebelumnya sanggah,
apa yang mereka sebelumnya pertanyakan kepada Allah. Ketika Allah menyatakan saya akan menciptakan khalifah di atas muka bumi, penghuni di muka bumi, mereka katakan kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan yang akan berbuat kerusakan dan akan saling menumpahkan darah di atasnya? Allah katakan di penutup ayat itu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya, kata Allah, mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Nah, di sinilah dinampakkan. Yang diciptakan saja di hadapan mereka, di hadapan malaikat, mereka tidak tahu. Bagaimana lagi mereka mau tahu perkara di bumi? Makanya di sini nampaklah bahwa malaikat tidak tahu rencana Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penciptaan manusia di muka bumi. Allah tegakkan hujjah kepada mereka dengan lewat Adam yang mengajarkan kepada mereka nama-nama yang mereka tidak tahu. Setelah itu, setelah Adam mengajarkannya, langsung Allah katakan, alam aqul lakum, bukankah saya telah katakan kepada kalian, yaitu wahai para malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bahwa saya ini, kata Allah, mengetahui perkara yang gaib, perkara yang rahasia di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubdun, bahkan bukan hanya apa yang di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubdun, kata Allah, bahkan saya tahu apa yang kalian nampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apapun yang kalian sembunyikan. Ini sempurnanya ilmu Allah, sempurna dari ilmunya Allah. Karena Allah tahu segalanya, di langit, di bumi, bahkan apa yang kita nampakkan, serta apa yang disembunyikan di dalam dada kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di Quran, la takhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Iya, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui khainatul a'yun, mata-mata yang berkhianat. Allah tahu, Allah mengetahui. Curi pandangnya kita, Allah tahu. Orang mungkin kita tidak tahu, yang di samping kita tidak tahu. Bahkan kita ada yang kita pandang, Allah tahu. Bahkan Allah tahu wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan oleh dada, apa yang disembunyikan oleh dada kita, Allah tahu. Iya. Makanya kita bisa baca di ayat yang lain, iya, terkait dengan sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui seluruhnya, bahkan yang masuk, keluar, naik, turun dari langit dan bumi. Kita bisa baca surat Al-Hadid yang menunjukkan sempurnanya ilmu Allah di ayat 4 untuk mendukung apa yang Allah tutup ayat ini dengan ucapannya wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah tahu apa yang kita nampakkan dan apa yang kita sembunyikan. Allah katakan di surat ini, surah Al-Hadid ayat 4,
Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Ini di awal ini. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Setelah itu, bersamaan dengan ketinggiannya Allah di atas langit, ya'lamu ma yaliju fil ard. Subhanallah. Allah tahu, kata Allah sendiri ini, Allah tahu apa yang masuk ke bumi. Padahal dia tinggi di atas langit, di atas arsy. Tapi ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah tahu apa yang masuk ke bumi. Apapun yang masuk ke bumi, Allah tahu. Termasuk kita. Kalau ada di antara kita yang dimasukkan ke bumi, Allah tahu hari ini berapa yang masuk di dunia ini. Berapa yang dikubur. Kita paling yang kita tahu tetangga kita. Bahkan bukan di Makassar. Iya. Kita tahu hanya orang yang kita kenal. Yang ada beritanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu seluruh yang masuk di bumi ini. Semuanya. Bukan hanya manusianya. Walaupun sebagian tafsirnya maksudnya manusia yang masuk ke bumi. Yang meninggal maksudnya. Yang kembali ke bumi. Allah tahu. Demikian pula selain manusia. Yang masuk ke bumi. Apapun itu. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah tahu apa yang masuk ke bumi. Wa ma yakhruju minha. Dan apa yang keluar darinya. Apapun yang tumbuh dari bumi, Allah tahu. Berapa yang tumbuh? Allah tahu rinciannya. Sempurnanya ilmunya Allah ini. Kemudian kata Allah, wa ma yanzilu minas sama. Masih di ayat yang sama. Wa ma yanzilu minas sama'i. Dan Allah tahu apa yang turun dari langit. Kita tidak bisa hitung kalau hujan turun, berapa yang turun. Allah tahu berapa yang turun. Wa ma ya'ruju fiha. Dan Allah tahu berapa yang naik ke langit dari malaikat. Dan Allah juga tahu dari jin yang mencuri berita ke langit. Karena mereka, jin dalam hadits Nabi itu menyusun ke atas langit. Seperti Nabi silangkan begini jarinya. Jin ini susun tentaranya ke atas langit. Untuk apa? Mencuri berita langit. Yang nanti dia mau sampaikan ke tukang sihirnya. Bahwa akan terjadi demikian, akan ini. Berita langit dia curi. Allah tahu. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bintang sebagai perajamnya. Kalau kita lihat bintang itu, kita bilang bintang jatuh, itu jin dirajam. Yang lagi menyusun tentaranya ke langit, mencuri berita. Perkara gaib yang Allah kabarkan kepada malaikat. Kepada malaikat. Ya, di mana akan turun hujan, di mana yang mau ditanam tanaman, tanaman apa yang akan ditumbuhkan di situ. Itu semua berita dari langit. Allah tahu yang turun dan Allah tahu yang naik ke langit. Bersamaan dengan tingginya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bahkan karena dekatnya dan taunya Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kita, masalah kita ini, dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bukan berarti menyatu, hati-hati. Kebersamaan Allah tidak berarti Allah menyatu dengan kita, tidak. Karena Allah tahu tentang apapun yang dilakukan oleh kita, maka dia bersama kita. Dan tidak mengharuskan menyatu. Hati-hati karena ada orang yang salah berdalil dengan ayat ini. Di surah Al-Hadid ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Mereka bilang Allah di mana-mana. Kalau yang diinginkan ilmunya, betul. Ilmunya Allah di mana-mana. Zatnya di atas langit. Wa huwal qahiru fawqa ibadi.
Dia Allah maha tinggi di atas seluruh hambanya. Tidak sama. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia di atas segala sesuatu. Allah maha mampu. Iya. Tadi Pak Imam baca rakaat pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Pujilah Rabbmu. Nama Tuhanmu Al-A'la. Kita tahu Al-A'la, yang maha tinggi. Allah tidak pernah rendah. Tapi kenapa dikatakan di sini bersama? Karena dia tahu. Kan di antara kita saja, na'udzubillah, walillahil mathalul a'la, milik Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Kan kalau ada orang yang selalu tahu kita, kan kita bilang bersama kita. Syekh Utsaimin rahimahullah mencontohkan, kita lagi di rumah, kita punya dua lantai rumahnya. Kita di lantai 2, istri kita di lantai bawah sedang masak. Ada orang tanya, misalnya orang tua atau mertua tanya, di mana istrimu? Ada di bersamaku. Jadi menyatu, Ki. Kalau kita bilang begitu, apakah mengharuskan kita menyatu dengan istri kita? Badan tak tertempel terus? Kan tidak mungkin. Walaupun karena kita tahu dia bersama kita satu rumah, dan kita tahu tentang dia, kita bilang dia bersama. Tidak menyatu. Jadi jangan salah paham. Ini hati-hati dari salah paham di ayat ini. Ini menjelaskan kesempurnaan ilmunya Allah, bukan menjelaskan Allah menyatu dengan makhluk atau Allah di mana-mana. Tidak. Makanya penutup di surat Al-Hadid tadi ayat 4, Allah katakan begini. Setelah Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah maha melihat apapun yang kalian amalkan. Iya. Di berbagai macam jenis amalan kita, di satu waktu, Allah tahu. Sekarang ini, di waktu ini, ada yang duduk menghadap kemana, Allah tahu. Misalnya, oh Pak Yani duduk sini hari ini ya, ada ngantuk sedikit, Allah tahu itu. Iya. Ditahu di mana posisi duduk kita lagi apa. Allah tahu rinciannya. Allah tahu rinciannya. Nah, kalau mau yang lebih dalam lagi, itu tadi surat Al-Hadid, ya, itu secara umum. Yang turun dari langit, yang naik ke langit, yang masuk ke bumi, ya, yang keluar dari bumi, iya. Allah tahu. Tapi kalau mau lebih rinci lagi, kita bisa buka surat Al-An'am. Al-An'am ayat 59. Kalau mau lebih rinci lagi, ilmunya Allah. Ini kita cuma mau buktikan, ini penutupnya ayat ini. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sungguh kata Allah, saya mengetahui rahasia langit dan bumi. Itu kan umum, Pak. Saya mengetahui rahasia langit dan bumi. Allah tahu yang masuk ke bumi, yang keluar dari bumi. Langit, Allah tahu yang naik ke langit, yang turun dari langit. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah katakan, saya mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Kita bisa baca juga di samping surah Al-Hadid tadi, kita bisa baca surat Al-An'am ayat 59. Lebih rinci lagi. Kata Allah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Kata Allah, di sisi Allah lah mafatih, kunci al-ghaib, semua perkara ghaib. Semua yang kita tidak lihat ada di sisi langit, ada di sisi yang berada di langit. Ditahu.
oleh yang berada di langit. Wa indahu mafatihul ghaib. Allah yang bilang begitu. Sesungguhnya di sisinya lah, di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib. Di antaranya wa la ya'lamuha illahu, tidak ada mengetahuinya kecuali Dia, Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu apa yang ada di daratan, apa saja isinya. Wal bahar, dan di lautan, apa saja isinya. Ini rincian namanya. Yang di bumi tadi itu, yang Allah tahu. Allah tahu di daratnya. Berapa isinya, apa isinya. Wal bahar. Allah tahu yang berada di laut. Iya, apa saja isinya. Allah tahu. Lanjut kata Allah, wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Tidak ada, kata Allah, satu daun yang jatuh kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, mengetahuinya. Iya. Ini daun di jalan veteran ini, berapa yang jatuh dalam sehari? Bukan hanya di sini, di dunia ini. Berapa daun jatuh hari ini? Di mana jatuhnya? Jatuhnya saat kering atau masih basah? Ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya sekedar kita. Yang dilakukan oleh tangan kita, yang dipandang oleh mata kita, didengar oleh telinga kita, yang kaki kita melangkah ke sana. Apalagi hanya kita. Berapa daun yang jatuh hari ini? Allah tahu. Wala habbatin fi dzulumatil ardh. Kemudian lanjut. Dan tidaklah jatuh sebutir biji, tidaklah jatuh di sebutir biji di tanah kecuali Dia tahu. Tadi kan daun, biji, sebutir biji. Berapa biji yang jatuh di tanah? Berapa yang ditebar di bumi ini? Allah tahu. Wala rotbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada sesuatu yang basah, tidak ada pula sesuatu yang kering kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Semua itu tercatat dalam kitab yang mubin, Lauhul Mahfuz. Ini ilmunya Allah. Allah tahu, sekali lagi, segalanya. Ini kita bacakan dua ayat pendukung. Surat Al-Hadid ayat 4 tadi, dan ada di surat apa tadi yang terakhir? Al-An'am. Wah, Pak Yani, Masya Allah. Ayat keberapa tadi Pak Yani? Ya? Pokoknya belum lagi di atas rata-rata kesadarannya ini. Masya Allah. Iya, ini ilmu. Inilah kesempurnaan ilmunya Allah. Inilah kesempurnaan ilmunya Allah, dan Allah sudah gambarkan kepada malaikat di sini. Makanya dari awal malaikat katakan, kita bisa lihat di ayat yang kita sudah baca sebelumnya. Makanya malaikat berkata, Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, ya Allah. Tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Yang dikasih ke kita ini sangat sedikit. Iya. Makanya Allah katakan, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas semua orang yang punya ilmu, masih ada lagi yang berilmu. Karena yang dikasih ke kita ini baru sedikit. Tidak ada apa-apanya.
dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Yang sangat luas. Iya. Makanya di ayat kursi, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan tentunya ini kembali menggambarkan kepada para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang di sisinya lah ilmu segala sesuatu, termasuk penciptaan manusia yang akan menjadi penghuni bumi. Dan ketika Adam mampu menyampaikan nama-nama itu kepada malaikat, disinilah yang menunjukkan keutamaannya manusia yang berilmu. Bahkan kata para ulama, walaupun ada perselisihan, siapa yang paling utama, malaikat atau manusia yang berilmu? Dilihat dari ayat ini, manusia yang berilmu lebih utama daripada malaikat dari sisi ilmu. Iya, lebih utama dari malaikat bagi yang berilmu. Karena lihat ini Adam, makanya lahir ayat setelahnya. Inilah ayat setelahnya menjadi sebab ayat ke-35. Wa qulna, wa id qala, di ayat wa id qulna 34, bukan 35, 34. Wa id qulna lil malaikah, maka ketika itulah kami berkata kepada malaikat. Ketika dinampakkan keutamaan Adam dengan punya ilmu tadi itu, dia bisa kasih tahu malaikat ilmunya yang diajarkan oleh Allah. Maka kata Allah, dengan ini kita tutup karena ini mudah sekali. Wa id qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika itu kami berkata kepada malaikat, yaitu Allah berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Sujud pemuliaan, bukan sujud penghambaan. Bukan, sujud pemuliaan terhadap yang berilmu. Ini tentunya atas perintah dari Allah. Sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka mereka pun seluruhnya sujud. Illa iblis, karena waktu itu 3 makhluk, malaikat, iblis, Adam. Maka waktu itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan sujudlah kepada Adam. Maka malaikat seluruhnya sujud, illa iblis, kecuali yang tidak mau sujud adalah iblis. Aba, dia tidak mau, wastakbaro, dia sombong. Di ayat yang lain dia sebutkan kesombongannya, yaitu dia merasa lebih tinggi daripada Adam. Kan dia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Menurut dia, keutamaan itu dilihat dari sumber penciptaan. Padahal menurut Allah, bukan dilihat dari sumber penciptaan kita. Dilihat dari kita miliki apa. Dari ilmu, khusus kita Muslim, kita punya ketakwaan bagaimana. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh kata Allah, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwanya. Nabi juga berkhutbah sebelum meninggal. Waktu haji terakhir, pulang belum sakit meninggal. Belum bilang tidak ada lagi perbedaan di Mina. Belum khutbah. La farqa baina Arab wa Ajam. Mulai hari ini tidak ada lagi perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam. Tidak ada lagi keturunan Arab, keturunan Ajam, sama saja. Karena kalau ada perbedaan, keumuman para nabi Ajam, non-Arab. Keumuman para nabi non-Arab. Iya, makanya Nabi tegaskan, tidak ada lagi perbedaan antara Arab dan Ajam, non-Arab. Tidak ada lagi perbedaan antara Abyad wa Ahmar, orang yang berkulit putih atau berkulit merah atau hitam. Tidak ada lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang bertakwanya. Itu kalau di Islam. Iya, bukan dilihat dari wadah atau sumber madah, sumber penciptaan. Ini iblis merasa dia paling tinggi, maka kesombongan itu membuat kita tidak taat.
kecuali iblis. Lihat ini, Allah yang menciptakannya, dia membangkang. Illa iblis aba, kecuali iblis dia tidak mau. Wastakbaro, dan dia merasa sombong. Wa kana minal kafirin, dan adalah dia dari makhluk pertama dari makhluk Allah yang kafir, durhaka kepada Allah. Na'udzubillah. Ini adalah ya penutup ya, walaupun setelah itu maka kembali lagi ke kisahnya Adam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tinggal di surga. Juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan istrinya sebagai penyempurna nikmat. Nah, ini nanti kita ambil di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Belum masuk waktu? Dah? Masuk atau belum? Belum? Kita jawab pertanyaan kalau belum masuk. Ustaz, ini ada pertanyaan pertama. Jika membaca zikir pagi, petang, pada saat membaca 3 qul, apakah setiap kali membacanya wajib mulai dengan basmalah Ustaz? Karena 3 qul masing-masing 2 kali, masing-masing dibaca 3 kali. Iya, kalau wajib tidak. Karena basmalah disepakati oleh para ulama bukan ayat pertama dari 3 qul. Dia hanya pemisah setiap surat di Quran. Itu kedudukannya basmalah. Allah turunkan basmalah sebagai pemisah setiap surat, termasuk di 3 qul. Jadi kalau kita tidak membacanya, tidak mengapa. Tapi untuk memisahkan 3 surat ini, disunahkan kita baca. Disunahkan kita membaca basmalah. Yang tidak sunnah itu kalau kita membaca pertengahan ayat. Kalau kita membaca pertengahan ayat, yang sunnah adalah baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena basmalah itu hanya di awal ayat. Hanya di awal ayat. Maka sunnah kita baca setiap awal ayat, awal surat. Ayat pertama dari surat itu sebelumnya kita baca basmalah. Sunnah. Kalau kita tidak membacanya, tidak masalah. Tapi kalau kita membacanya lebih bagus. Lebih bagus. Karena ini basmalah ayat dari ayat Quran yang Allah turunkan. Kalau kita membacanya, kita dapat pahala dari setiap hurufnya. Dari setiap hurufnya. Wallahu alam. Keduanya kita baca basmalah. Semua sudah kita bilang tadi. Kedua dan ketiga, keempat, kelima, keenam. Selama kita membaca awal ayat dari sebuah surat, kita baca basmalah. Ta'awud itu saudara. Kalau ta'awud hanya awal membaca. Kalau ta'awud, jadi ta'awud itu awal baca saja. Kita mau baca Quran, ta'awud. Iya, ta'awud. Mau kita baca dari awal atau baca nanti dari tengah. Pokoknya awal kita baca ta'awud. Kalau kita misalnya habis satu surat, tapi kita mau sambung dengan surat setelahnya, maka kita baca basmalah. Apakah ta'awud? Tidak. Ta'awud hanya awal baca. Jadi dibedakan posisi dari 2 itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, dalam memandikan jenazah, apakah sah terhitung 1 kali mandi apabila tidak memiringkan ke kanan dan ke kiri badan mayit, hanya menyiram tubuh si mayit dari bagian atas dan menyiramnya pun di atas kain penutup aurat, bukan dari bawahnya? Iya. Sunnahnya di dalam memandikan mayat itu 3 kali mandi. Boleh tambah 2 menjadi 5, tambah 2 menjadi 7 jika dibutuhkan. Jika dibutuhkan. Terhitung 1 kali mandi itu
jika tubuh si mayit sudah basah semua. Makanya karena disunahkan satu kali mandi itu tubuh si mayit basah semua, maka saat memandikan kita siram bagian atas kanan, kita juga siram bagian bawahnya kanan. Siram bagian atas kiri, kita juga siram bagian bawahnya kiri. Kita miringkan badannya supaya air kena semua. Kapan kena semua? Sekali. Tidak terhitung sabun, sampo, enggak. Bukan. Yang dihitung dalam mandi mayat adalah satu badan kena semua, satu. Satu. Itu hitungannya. Kalau kita dengan menyiram di atas dan tidak kena semua, tidak terhitung. Iya, bilangannya tadi itu. Kecuali memang kita yakin bahwa airnya juga sampai ke bawah. Dan itu agak sulit ya diyakini, apalagi mandinya nanti ada alas di bawah. Masalah tadi yang disinggung hanya menyiram di atas kain penutup auratnya. Penutup aurat maksudnya yang ditutup dari pusar ke lutut kan? Karena memandikan mayat kan yang ditutup hanya dari pusar ke lutut, bukan seluruh badan mayat yang ditutup. Jadi yang ditutup itu dari pusar ke lutut, yang lainnya terbuka. Yang lainnya terbuka, itu dalam memandikan mayat. Kalau itu yang kita inginkan, ya seharusnya kita boleh siram di bawah kain. Boleh kita siram yang di bawah kain. Tidak apa-apa, kan kita angkat kainnya baru kita siram. Kan yang dilarang adalah melihat auratnya. Karena auratnya orang meninggal sama dengan auratnya orang hidup. Tidak boleh juga dilihat. Tidak boleh juga dilihat. Wallahualam. Kita adzan dulu. Kita lanjut sedikit. Sini ada pertanyaan. Apa Ustaz? Apakah termasuk meratapi mayit jika seorang istri masih sering atau hampir setiap malam menangis mengingat suaminya yang meninggal? Kalau kita melihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika yang paling terkenal kan ketika meninggal anaknya beliau di Madinah yang berumur 2 tahun, Ibrahim, beliau menangis. Keluar air matanya. Maka Umar bertanya, apa ini wahai Rasulullah? Iya, karena masalahnya kan Nabi mengingatkan tidak boleh meratapi mayat. Tidak boleh meratapi mayat. Bahkan Nabi memasukkan meratapi mayat dari perkara jahiliyah. Iya, ketika beliau mengatakan ya arba'un min umuril jahiliyah, ada 4 perkara dari perkara jahiliyah. Di antara yang beliau katakan adalah an-naihah, an-niyaha, meratapi mayat. Itu masuk perkara jahiliyah, bukan Islam. Cuma waktu Nabi anaknya meninggal, beliau menangis. Sehingga Umar bertanya, ada apa itu? Maka Nabi mengatakan, ya, innal ain la tadma' wal qulubu la tahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbuna. Mata ya mengalirkan air mata. Hati bersedih, kan itu pasangan, tidak bisa ditahan itu. Kapan hati sedih, air mata akan keluar sendiri. Iya. Tapi kita tidak boleh berucap kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Dari sini kita bisa pahami, yang meratapi itu adalah yang ngomel-ngomel, yang nangis sambil ngomong, bicara, sembarang dia bicara. Iya, ya kan kadang mereka bilang kenapa bukan saya dulu? Ini yang masalah. Karena ini terdapat kritikan terhadap takdir. Makanya Nabi SAW ketika meninggal sahabatnya di Madinah,
sahabat yang awal-awal masuk Islam, itu Abu Salamah, belum datang. Terbuka matanya, orang kan belum tahu kalau sudah meninggal, karena matanya masih terbuka. Datang Nabi belum tahu ini sudah meninggal, maka belum tutup matanya, belum doakan, sehingga keluarganya tahu bahwa sudah meninggal. Maka mulailah ada suara dari keluarganya. Maksudnya suara nangis, suara bicara. Maka Nabi SAW ingatkan, la tad'u ala anfusikum. Jangan kalian mendoakan keburukan atas diri kalian. Jangan ratapi begitu. Iya. Dan Nabi ajarkan kepada mereka untuk mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan membaca doa. Ya. Dengan doa yang dengan itu bisa menjadikan musibah itu menjadi kebaikan dan pengganti yang lebih baik. Yaitu doa Allahumma ajurni fi musibati wakhlub li khairon minha. Ya Allah, berilah saya pahala dari musibahku ini dan gantikan saya dengan yang lebih baik. Dan itu yang dikatakan oleh istrinya Abu Salamah waktu itu ketika mendengar nasihat Nabi. Itu dia katakan, walaupun dia mengatakan doa itu dan dia berkata, siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena mereka ini sama-sama awal masuk Islam, suami istri. Terus dia sudah berdua pergi ke negeri Habasyah, hijrah pertama. Ketika tidak bisa melakukan Islam di Makkah, dia ke negeri Afrika sana, supaya bisa melakukan Islam. Setelah itu hijrah kedua, hijrah pertama ke Habasyah. Setelah Nabi sudah ke Madinah, berpindah ke Madinah lagi, hijrah lagi. Selalu bersama suaminya. Makanya dia bilang, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi dia ucapkan itu doa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan apa yang Allah janjikan. Setelah selesai masa iddah, dilamar oleh Rasulullah. Wah, lebih baik asli. Itu namanya janji. Kalau kita ucapkan ini. Makanya diantara juga doa Nabi SAW, seharusnya orang kalau kena musibah, dia baca lillahi ma a'ta walillahi ma aqada wa indahu bi ajalin wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Milik Allah lah apa yang dia beri. Milik Allah yang apa yang dia ambil. Dan di sisi Allah segala sesuatu itu ada ajalnya. Ada ketentuan yang sudah ditentukan. Seharusnya orang tidak berlarut-larut dalam sedih. Cuman ini tidak masuk niat. Poinnya adalah orang air matanya keluar karena mengingat yang meninggal. Ya, itu bukan niat. Tidak masuk. Itu tidak masuk. Wallahualam. Ustaz, apakah boleh sholat duha di waktu jam kerja? Karena saya selalu kebiasaan di jam siang, di jam 11 siang. Oh, ini tanya kepada bos tak? Jangan tanya ke saya. Dan saya bilang boleh, baru bos tak bilang, tidak boleh kok sholat duha di jam kerja. Tidak boleh kita bilang. Tapi Ustaz Ubay bilang, kalau saya bos tak boleh lah. Tapi kalau orang lain jangan. Tidak boleh nanti kita bawa jawaban saya ke bos tak. Tidak boleh, salah tempat itu. Karena seorang muslim di atas syarat. Jam kerja ya jam kerja, kecuali diizinkan. Kecuali diizinkan. Berikutnya, dia bilang, haid sudah seminggu. Dan sudah tidak ada darah haid yang keluar. Dan sudah mandi wajib. Selama 2 hari, selang 2 hari, darah toflek kembali keluar. Apakah saya tidak boleh sholat dan harus mandi kembali? Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dari Ummu Atiyah, beliau berkata, kunna la na'uddul as-suprata wal qudrata ba'da tuhuri syai'ah. Ini menjadi kaidah bagi perempuan haid. Kata Ummu Atiyah, kami di masa Nabi tidak menghitung sebagai haid al-qudrah
yang warna keruh, awis supro atau yang warna kuning, yang keruh coklat atau yang warna kuning, itu sebagai haid setelah suci. Jadi kalau sudah suci keluar lagi plek, bukan haid itu, tidak dihitung haid. Dihitung haid itu kalau bersambung dengan darah haid. Kan seorang perempuan itu Pak, kalau haid darah banyak, kemudian makin berkurang sampai nanti tinggal plek, tinggal yang keruh coklat sampai nanti putih. Itu yang dianggap haid, yang bersambung. Adapun setelah suci baru keluar lagi, bukan haid. Tetap wajib sholat, boleh suaminya menggaulinya, dia tidak perlu mandi suci lagi kalau itu keluar nanti, karena bukan haid. Bukan haid. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan dari keluarga seperti acara mapaci? Ini masalah juga ini ya, acara mapaci ini ya. Ya, karena memang acara mapaci ini pertama kalau itu adat, maka ini terdapat membuang-buang harta dalam hal yang tidak bermanfaat. Sementara nanti kita akan ditanya di mana kita belanjakan. Kalau adat biasa ya, tidak ada maksiat di dalam. Kalau adat, maka itu membuang-buang harta dengan acara ini. Maka orang yang beriman tidak menyaksikan itu. Hingga kalau bisa kita nasihati, lebih baik acaranya yang diperbesar. Karena kita kan diperintahkan untuk beracara. Nabi pernah dapat ada sahabatnya sudah ada tanda pernikahan, tapi tidak acara. Kata Nabi kepadanya, aulim walau bisa. Rayakan walaupun dengan seekor kambing. Jadi memang kita dibolehkan merayakan. Lebih baik kita memperbanyak makanannya di hari pernikahan, banyak yang diundang, daripada kita melakukan acara itu. Iya, bagi kita nasihati begitu. Kalau dilakukan alhamdulillah, ditinggalkan itu yang kita nasihatkan, alhamdulillah. Kalau tidak, kalau diundang, maka kita hindari. Kita hindari. Ya kalau bisa. Kalau tidak bisa hindari, ya datang saja baru nanti pura-pura masuk WC apa. Banyak hal yang harus kita lakukan. Karena kan sebagian orang kalau kita tidak hadir, selesai masalah, hancur Pak jenggot. Tidak hadir mapaci tapi yang salah jenggot, itu masalahnya. Daripada kita digosipkan sekampung, stor muka. Kan tidak apa-apa jika kita stor muka. Ya, itu kan sambil hati mengingkari, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kita pikirkan, apakah memang berpengaruh atau tidak. Kalau tidak ada pengaruhnya, jangan hadiri. Kan nanti hadir pernikahannya. Hadir pernikahannya. Iya, kita wallahualam melakukan itu lebih bagus. Alhamdulillah. Kalau misalnya kan kebiasaan liho juga, ganti dengan malam mapat itu dengan ustaz apa itu? Ustaz yang panggil mengisi acara pernikahan, bagaimana? Apakah sama hukum? Nasihat pernikahan ya? Makan-makan juga. Makan ustaz. Makan-makan juga. Tapi bukan mapaci. Bukan barusan gitu. Nasihat pernikahan disampaikan ustaz. Nasihat pernikahan ya? Tidak masalah, tidak ada masalah orang dinasihati menikah. Makan-makannya apa? Nah, ini bukan masalah makan-makan, ritual khusus ini. Yang harus ada onde-onde begitu ini. Ritual khusus ini yang kita bicarakan. Bukan masalah makan umum. Ya, biasalah orang kalau mau menikah kumpul-kumpul tidak ada masalah. Cuman yang khusus ini yang kita bicarakan. Dah? Ini lagi pertanyaan kita terakhir nih di kertas ini, saudara. Jangan dulu tambah-tambah. Iya. Ustaz, bagaimana hukum menjalankan usaha jasa BRI Link? Jika usaha BRI Link kita tidak terikat kontrak atau hanya membeli mesin untuk transaksi saja dan tidak mengambil pinjaman di bank untuk saldo usaha tersebut, bagaimanakah hukumnya? Apakah tetap terkena hukum saling membantu dalam kedoliman jika menjalankan usaha BRI Link walau kita hanya penyedia jasa? Ini ya masalah usaha ini ya
agak susah ini sebenarnya karena tergantung akad. Karena saya sudah tanya beberapa orang, ternyata bentuknya beda-beda. Iya, masalah ini mesin. Iya, mesinnya ya, bukan usaha langsung transfer dari HP kan. Kadang ada orang juga buka jasa transfer dan dia ambil biaya dari situ. Tidak ada masalah biaya transfer kan. Cuman ini mesinnya ini yang ditanyakan. Ya kadang kita tanya, saya pernah tanya orang yang mengambil mesin itu, apakah, saya pertanyaannya cuma satu, apakah ada akad dengan bank bagi hasil, atau harus ada simpanan dulu baru kita dapat itu mesin? Tergantung itu sebenarnya. Iya, waktu itu teman itu jawab, iya, kita harus ada buka rekening, kita simpan uang baru dikasih. Kalau begitu kan itu hasil dari simpanan. Kan kalau kita simpan uang terus kita ambil manfaat dari simpanan, otomatis riba. Makanya saya jawab waktu itu riba. Tapi ada lagi kasus, ternyata itu mesin bisa dibeli, tidak ada akad dengan bank. Ini lagi kan kasus lain lagi. Iya, kasus lain lagi. Karena dia cuma bisa beli mesin, tidak ada akad sama sekali dengan bank. Ini kasus lagi. Pernah saya jawab itu dan orang protes. Saya beli mesinnya. Ada juga satu lagi yang protes. Karena di share itu jawaban saya, akhirnya banyak sekali protes. Ya biasa orang lah. Kalau saya pribadi, saya baca saja dan itu jadi pengalaman untuk kita cari ilmu. Ada lagi protes. Saya langsung jadi kasih. Tidak pakai syarat-syarat begitu. Berarti ini bentuknya banyak macam-macam. Karena ini kan sebenarnya masalahnya adalah produknya bank. Ini adalah produknya bank ini memang yang lagi diperbanyak biar orang itu kalau transfer tidak perlu ke bank atau transfer tidak. Ini kan sebenarnya kalau kita berbicara biaya transfer tidak ada masalah. Karena biaya transfer itu memang biaya admin. Tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah kalau ini kita dapat ada akad dari simpanan kita simpan. Itu saja, terus terang begitu. Kalau dari simpanan, kita simpan uang, kita dapat mesin, diizinkan transaksi dengan itu masalah. Karena kullu qardin jaro manfaatin fahuwa riba. Setiap simpanan yang diambil manfaat di belakangnya riba. Namanya riba qard. Makanya yang paling hati-hati ini adalah karena banyaknya bentuknya. Sekarang kalau saya pribadi katakan kita tidak pakai lebih bagus. Itu mesinnya. Itu mesinnya. Kalau kita tidak pakai lebih bagus. Apalagi sekarang kan banyak transfer bisa di HP. Yang penting ada uang di rekening. Iya. Kan begitu. Yang masalah kalau tidak ada uang gimana caranya? Kan gagal terus. Karena saldo tidak cukup. Makanya kalau saya sekarang hati-hatinya adalah kita jangan pakai itu mesin. Iya. Kita tidak pakai itu mesin untuk keluar dari yang dibicarakan tadi. Iya, wallahualam. Itu wallahualam untuk sekarang karena semenjak itu di-share jawaban banyak sekali orang protes. Iya, makanya kita kaji kembali lagi. Kita lihat, maka yang paling hati-hati adalah kita menghindari. Kan paling sedikit itu adalah syubhat. Kita pasti ragu, ini halal atau haram ini. Subhat. Dan orang yang beriman itu kalau ada sedikit subhat dihindari. Wallahualam, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.